Shalom saudara-saudara, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara dalam memandu kita dalam ibadah kita pada saat ini dalam Minggu Prapaskah yang ke-6. Saya rindu saudara-saudara semua dalam keadaan baik dan sehat, karena itu salam sehat dari kami dan bagi seluruh bangsa Indonesia. Mari saudara-saudara, kita memulai ibadah kita tabiskan ibadah kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita lakukan Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu kudengar memanggil diriku. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota tiba saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan itu dari bacaan minggu ini dari kitab Yesaya pasal 50 pada ayat 4 sampai ayat 11. Tapi saya akan membaca hanya bagian dari ayat 4 sampai pada ayat yang ke-6. Untuk seterusnya saudara baca pada ayat selanjutnya. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, terpuji nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami merindukan Tuhan untuk berfirman di tengah-tengah keberadaan hidup kami. Kami memberi hidup kami untuk dituntun oleh Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu pada saat ini. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh mendengar dan dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah di dalam Kristus firman kebenaran dan yang hidup, kami berdoa. Amin. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian firman Tuhan.
Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dari bacaan kita tadi, maka tema perenungan pada minggu ini, taat walau perih. Bacaan ini saudara-saudara fokus kepada ketaatan atau taat. Taat kepada apa saudara-saudara? Taat kepada perintah. Sebagaimana kita ketahui, Alkitab itu terdiri dari 66 kitab yang dimulai dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Tapi saya mau bertanya kepada saudara-saudara, dari 66 Alkitab itu saudara-saudara, itu dibagi dalam berapa bagian? Ayo, mungkin ada yang mau memberi jawab. Ya, mungkin ada yang menjawab terdiri dari 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi bukan itu maksud saya. Maksud saya saudara-saudara ialah bahwa Alkitab kita itu terdiri dari 2 bagian, yaitu perintah dan janji. Garis bawahi di sini saudara-saudara, perintah, ya. Dan kemudian janji. Artinya supaya kita bisa menerima janji, supaya kita bisa menerima berkat, kita harus melakukan perintah. Yang bandingkan Abraham, saudara-saudara, Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Nah, itu ayat 1 dalam pasal 12 Kejadian, ya. Lalu pada ayat 2 di situ dikatakan, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Nah, yang mana perintah di sini? Yaitu pergilah dari negerimu. Karena itu Abraham diberkati menjadi bapa orang beriman karena taat kepada perintah. Begitu juga dalam Matius 6 ayat 33. Di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, yang mana perintah di sini saudara-saudara? Yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan janji berkat ialah maka semua akan ditambahkan kepadamu. Karena itu jangan dibalik saudara-saudara. Kita mau janji, kita mau berkat, tapi kita mengabaikan, bahkan menomorduakan perintah. Itu sama dengan iklan saudara-saudara. Ada iklan rumah, ya, dipasang. Beli rumah, dapat motor. Yang mana perintah di situ? Perintah yaitu beli rumah. Yang mana janji? Yaitu dapat motor sebagai bonus. Ya, mungkin ada orang yang datang kepada developer, saya mau motor, tapi saya tidak mau rumah. Wah, developer katakan, wah, tidak Pak, kalau Bapak mau motor, Bapak harus beli rumah. Oh tidak, saya tidak mau rumah, pokoknya saya mau motor. Developer berkatakan, tidak seperti itu Pak. Syaratnya ialah beli rumah dulu. Bonus dari beli rumah yaitu motor. Oh, Bapak ini marah. Saya tidak setuju. Pokoknya kalau saya bilang saya mau motor, kalau tidak, saya akan laporkan Anda ke polisi bahwa Anda telah melakukan penipuan. Maka apa jawab developer? Developer mengatakan begini saja Pak. Bagaimana kalau saya antar Bapak pergi ke rumah sakit jiwa? Nggak beres kan? Mau janji, mau bonus tapi tidak mau melakukan perintah. Demikian halnya saudara-saudara. Saat Adam dan Hawa berada dalam Taman Eden, ada firman Tuhan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi pohon pengetahuan yang baik yang jahat jangan kamu makan buahnya, pasti engkau mati. Nah, firman ini saudara-saudara fokusnya di mana? Yaitu kepada perintah. Perintah untuk apa? Perintah untuk taat. Jadi bukan fokus kepada pohonnya.
Kan ada orang ilmuwan, lalu dia cari tahu pohon apa itu. Saya kira saudara-saudara, pohonnya itu tidak penting. Entah itu pohon duren, pohon mangga, pohon manggis, bukan itu fokusnya. Tapi sekali lagi fokusnya adalah perintah untuk taat. Dan justru dengan adanya perintah itu saudara-saudara, supaya Adam dan Hawa taat, disinilah Adam dan Hawa bernilai. Disinilah manusia itu berfungsi sebagai gambar Allah. Tapi sebaliknya ketika manusia tidak taat kepada perintah, manusia tidak berfungsi. Ya, bandingkan saudara-saudara sama dengan HP. Kapan HP ini berguna bagi saudara? Ketika HP ini hidup, ketika HP ini baik, HP ini tidak rusak. Nah, pada saat HP ini hidup, tidak rusak, HP ini berfungsi bagi saudara. Tapi kalau HP ini sudah rusak dan mati, masihkah berfungsi bagi saudara? Tidak, tidak ada lagi hubungannya dengan kita. Demikian juga dengan manusia, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Saat manusia tidak taat, maka pada saat itu manusia putus hubungan dengan Allah. Manusia tidak punya nilai lagi. Manusia sudah berada di bawah kutuk Allah. Karena itu hal yang serius saudara-saudara bagi manusia saat ini adalah ketaatan. Sebab karena ketidaktaatan saudara-saudara, manusia putus hubungan dengan Allah ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Saya mau tanya saudara-saudara kepada kita, mana yang serius? Kanker atau panu? Ayo jawab. Tentu kanker kan? Mengapa kanker lebih serius dari panu? Karena kanker bisa membuat orang mati. Ada nggak orang mati karena panu? Ya. Nggak ada kan? Karena itu ketika orang sembuh dari kanker, banyak orang yang kemudian buat syukuran kan? Panggil masuk gereja, syukuran. Atau buat kesaksian di tengah-tengah jemaat. Ada nggak orang yang buat kesaksian karena sembuh dari panu? Oh puji Tuhan, aku sudah sembuh dari panu. Enggak. Mungkin ada orang yang bisik-bisik, wah kesaksian apa itu? Enggak berbobot, enggak seru. Saya aja ini, panu saya ini sudah 1 kelurahan di badan saya sembuh, enggak buat kesaksian begitu. Demikian juga saudara-saudara, mana yang lebih serius? Kanker atau dosa? Saya kira dosa kan? Mengapa saudara-saudara? Memang kanker bisa membuat orang mati, tapi kanker tidak bisa membuat orang putus hubungan dengan Tuhan kalau orang itu taat kepada Tuhan, kalau orang itu bertobat dalam hidupnya. Tapi orang kalau tidak bertobat, orang yang telah jatuh ke dalam dosa akan membuat dia putus hubungan dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan saudara-saudara, upah dosa adalah maut. Bukan upah panu adalah maut, ya. Bukan upah kanker adalah maut. Jadi saudara-saudara, kita jangan gagal fokus. Itu sebabnya saudara-saudara, bacaan kita hari ini berbicara tentang taat. Oleh kitab Yesaya mengatakan ketaatan hamba Tuhan. Siapa yang dimaksudkan hamba Tuhan di sini saudara-saudara? Tentu yang pertama adalah bangsa Israel. Tapi mereka telah gagal. Mereka ingin berkat. Mereka ingin janji Tuhan. Tapi mereka tidak taat. Mereka memberontak. Lalu kemudian mereka dihukum ke Babel. Berikut saudara-saudara, hamba Tuhan yang dimaksudkan, yang dinubuatkan oleh Yesaya di sini ialah Mesias, yaitu Kristus sebagai hamba Tuhan yang taat, menggantikan kegagalan manusia.
taat mendengar perintah Bapa, dan melakukan apa yang diajarkan. Saudara-saudara, misi yang diemban oleh hamba Allah dalam bacaan kita oleh Yesaya menggunakan istilah lidah seorang murid. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa apa yang diperkatakannya akan memberikan semangat baru bagi orang yang mendengar. Bahwa perkataannya itu adalah firman yang menyelamatkan. Ya, begitu juga kita, saudara-saudara. Seharusnya, saudara-saudara, perkataan-perkataan kita itu akan memberikan dampak yang membangun, yang memberkati. Bukan sebaliknya, saudara-saudara, perkataan-perkataan kutuk. Nah, sudah seberapa sering, saudara-saudara, perkataan-perkataan kita ini mengutuk orang lain, menyakiti orang lain. Nah, karena itu dalam situasi-situasi seperti yang kita alami ini, situasi di mana virus corona, saudara-saudara, masih mewabah di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudara. Mampukah kita, saudara-saudara, menggunakan lidah kita, perkataan kita ini untuk menghidupkan semangat orang lain, untuk membangun semangat orang lain, untuk memperkatakan sesuatu yang positif kepada orang lain, sehingga orang lain itu dikuatkan dalam menghadapi keadaan, tidak takut, tidak khawatir. Demikian juga Kristus sebagai hamba Tuhan dalam pembacaan ini mau mendengar seperti seorang murid. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa hamba ini mengasah pendengarannya untuk mau mendengarkan keluhan-keluhan, mau mendengarkan penderitaan-penderitaan orang banyak, mau mendengarkan masalah-masalah orang banyak. Dan itulah yang didemonstrasikan di dalam Kristus. Ia mendengarkan penderitaan kita, ia mendengarkan keluhan kita, ia mendengarkan persoalan kita. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ia turun sebagai hamba. Memang menjadi hamba Allah, saudara-saudara, tidak gampang. Ada harga yang harus diberi. Kristus telah membayar harga, yaitu ia memberi hidupnya, ia memberi nyawanya, ia memberi tubuhnya, dan taat menjalani itu. Semuanya, saudara-saudara, karena kita. Firman Tuhan pembacaan kita tadi, saudara-saudara, ia tidak memberontak. Mengapa? Oleh karena semata-mata kasihnya kepada kita. Karena itu mari, saudara-saudara, dalam memaknai Minggu Prapaskah yang ke-6 pada saat ini, kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang taat dalam penderitaannya walau perih. Nah, ketaatan seperti itu juga, saudara-saudara, yang harus menghidupi kita. Karena tidak ada kehidupan, tidak ada berkat tanpa ketaatan. Sekalipun itu, saudara-saudara, adalah penderitaan. Kristus menjadi teladan bagi kita. Semuanya itu dilakukan sebagai bukti kasihnya, bukti kesetiaannya kepada kita. Ia taat walau perih. Amin.
Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat dan doa syukur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami yang menganugerahkan hidup dan kekuatan dan kesehatan bagi kami umat-Mu selaku ciptaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena tidak ada halangan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu, sekalipun saat ini kami dikelilingi oleh situasi wabah virus yang belum tentu kapan berakhir. Namun dalam kesempatan ini Tuhan, iman kami disatukan dengan saudara-saudara seiman kami, dimanapun kami berada, untuk tetap memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah memberikan waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan pada saat ini. Kami rindu kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi akan mengambil bahagian dalam hati masing-masing kami, hidup dan berkuasa, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga, berjemaat, maupun dalam bermasyarakat. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu selama hidup sepanjang yang Tuhan karuniakan ini sampai saat ini. Karena itu kami berdoa, kiranya kami terus berbagi dalam berbagai situasi kehidupan yang saat ini sedang melanda kami. Karena itu mohon pimpinan Tuhan terus berkarya dalam hidup kami, supaya kami tetap dimampukan menjadi berkat dalam situasi kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami pertaruhkan aktivitas kami sepanjang minggu ini, tugas dan tanggung jawab kami, terutama tanggung jawab kami dalam keluarga, dan tanggung jawab kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dari rumah. Tuhan memberkati semuanya itu agar terlaksana dengan baik. Terlepas dari semua itu, berkat Tuhan yang telah kami peroleh, tentunya kami menyadari bahwa itu adalah dari Tuhan. Sebagaimana jemaat-Mu, umat-Mu memberi persembahannya melalui pelayanan-pelayanan yang telah dilaksanakan dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul karena dalam keadaan sakit. Engkau tahu ada beberapa saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus corona ini dan berbagai sakit penyakit lainnya. Mereka dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, memberkati setiap obat yang dimakan dan dikonsumsi, memberikan kesabaran dalam menghadapi proses penyembuhan. Kami berdoa kiranya mereka semua boleh dipulihkan dan disembuhkan. Kami pun tetap mendukung mereka ya Bapa, mereka yang saat ini sedang terlibat dalam penanganan bagi banyak orang yang sedang dalam keadaan sakit, tenaga medis, dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan. Kami rindu Tuhan berikan kesabaran bagi mereka. Kami rindu mereka semua tetap terpelihara kesehatannya, bahkan dalam upaya menjaga kesehatan bersama dengan keluarga mereka, supaya mereka tetap aman dan sehat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pimpin dan berkati pemerintah kami dalam terus mengupayakan upaya-upaya yang baik dan efektif, supaya boleh berhasil dalam rangka memulihkan dan menuntaskan, bahkan memutuskan mata rantai wabah virus corona ini. Tuhan tetaplah menjadi Allah pemelihara kami, menjaga kami siang dan malam, supaya kami tetap menikmati kedamaian dan kasih-Mu dalam keadaan baik ini. Supaya demikian kami semakin sungguh-sungguh percaya dan berserah hanya kepada kehendak-Mu. Karena kami amini bahwa dalam keadaan seperti apapun, Engkau Allah yang tetap berkarya, yang tetap menyelenggarakan hidup masa depan kami untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni dosa kami. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita mengakhiri ibadah kita dan menyanyikan Kidung Jemaat 369 bagi A. Ya Yesus berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Saudara-saudara, pergilah, masuklah kamu dalam kehidupanmu, berilah dirimu dipeliharakan Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian panduan ibadah kita pada Minggu Prapaskah ke-6. Terima kasih atas kerinduan dan keterlibatan saudara-saudara dalam mengikuti ibadah ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan meneguhkan, memberkati kita untuk menjalani kehidupan ini dan pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Salam sehat untuk kita semua dan salam.